Ini saya akan menjelaskan apa itu analisa vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis yang lain bagi makhluk hidup. Berbagai fungsi biokimia dan yang umumnya tidak disintetis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin juga berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh lainnya, termasuk regenerasi kulit, penglihatan, sistem susunan syaraf, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin larut di dalam lemak. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Yang merupakan vitamin larut di dalam lemak adalah A, vitamin D, E, dan K. Vitamin A. Vitamin A merupakan istilah generik untuk semua senyawa dari sumber hewani selain karotenoid yang memperlihatkan aktivitas biologik vitamin A. Senyawa-senyawa aktif vitamin A direpresentasikan dengan retinoid dan zat awal karotenoidnya karotenoid provitamin A. Sumber yang mengandung vitamin A: susu, ikan, wortel, pisang, dan lain-lain. Analisis vitamin A. Pengujian vitamin A dalam bahan pangan terdiri dari 3, yaitu tahap sponifikasi, tahap ekstraksi, tahap pemakatan atau penguapan pelarut organik, dan tahap pengukuran menggunakan instrumen. Prosedur analisa. Untuk sampel dengan kadar vitamin A rendah dilakukan sponifikasi sebagai berikut. 1. 10 tambah 0,1 gram sampel ditambahkan 75 ml alkohol 95% dan 25 ml KOH 50% dan dididihkan dengan memakai pendingin balik. 2. Campurkan dipindahkan ke labu pemisah dan lakukan ekstraksi dengan ditambah dietil ether. 3. Ekstrak ether dicuci dengan H2O kemudian ditambah inasulfat anhidrat untuk membebaskan air. 4. Ether diuapkan dengan penerangan gas air, kemudian gas diperoleh ekstrak kering. Ekstrak kering dilakukan dalam kloroform. Vitamin D disebut juga dengan vitamin antirakitis. Vitamin D adalah senyawa yang stabil sehingga tidak rusak oleh pemasakan makanan, penyimpanan, atau penanganan pasca panen. Sumber yang mengandung vitamin D: minyak ikan, keju, telur, dan lain-lain. Analisis vitamin D. Uji vitamin D dengan pemanasan menggunakan hidrogen peroksida. Prosedur uji identifikasi vitamin D. Masukkan 10 tetes zat yang diuji ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 10 tetes solutan H2O2 5%. Kocoklah kira-kira 1 menit. Panaskan di atas api kecil perlahan-lahan sampai tidak ada gelembung-gelembung yang gas keluar. Dinginkan tabung di bawah air keran, lalu lakukan uji dengan reaksi Carr-Price. Prosedur analisa. Dimasukkan 2 ml larutan yang diuji dalam tabung spektrometer dan ditambah 4 ml larutan jenuh antimoni triklorida dalam kloroform bebas air. Ditunggu 10-15 menit dan serapannya dibaca pada 500 InM. Kadar vitamin D dapat dihitung dengan persamaan kurva standar. Vitamin E disebut juga vitamin antiseritas. Sumber yang mengandung vitamin E: ikan, ayam, kecambah, ragi, dan sebagainya. Analisis vitamin E. Kromatografi, selimetri, kolorimetri. Vitamin K. Vitamin K digolongkan sebagai senyawa kimia. Sumber yang mengandung vitamin K: susu, kuning telur, sayuran segar. Analisa vitamin K. Metode analisis kuantitatif berdasarkan pada interaksi 2,4 nitrofenildrasin dengan 2 metil 1,4 naftoquinone
dengan adanya amonia alkoholis yang membentuk warna biru atau setengah biru hijau. Vitamin C atau yang biasa disebut asam karbonat adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini paling tidak stabil, mudah teroksidasi, serta vitamin C rusak karena reaksi enzim akrobat oksidasi labil pada suhu tinggi. Analisis vitamin C. Metode instrumen: spektrofoto, metri, metode non instrumen, iodimetri. Sekian dari analisa vitamin. Selamat sore, terima kasih.